warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fadila dan rekan saya Zahra Maharani. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dalam suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah komponen utama manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu perencanaan. Pertama, penyusunan anggaran. Yang kedua, proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Dan yang ketiga adalah analisis kebutuhan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang pertama, pengelolaan anggaran. Yang kedua, pembayaran. Dan yang ketiga adalah pencatatan. Perhitungan dalam manajemen pembiayaan pendidikan adalah pertama, keterbatasan anggaran. Dana yang tersedia yang seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan. Yang kedua, perubahan kebutuhan. Kebutuhan dana dapat berubah seiring berjalannya waktu, sehingga anggaran perlu disesuaikan. Yang ketiga, biaya operasional yang terus meningkat. Yang keempat, peraturan kompleks. Ada banyak peraturan dan kebijakan yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, keadilan, yaitu pembagian yang adil. Dana pendidikan harus didistribusikan secara adil kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi. Yang kedua, kesempatan yang sama. Semua peserta didik harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Kedua, efisiensi, yaitu penggunaan dana yang optimal. Dana yang harus digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, minimisasi pemborosan. Hindari pemborosan dana dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, yaitu transparansi. Keterbukaan informasi, yaitu semua informasi yang terkait keuangan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Keempat, akuntabilitas. Pertama, pertanggungjawaban. Pengelola dana pendidikan harus bertanggung jawab atas penggunaan dana yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, evaluasi kinerja. Kinerja pengelola dana harus dievaluasi secara berkala. Dan yang terakhir, sanksi, yaitu terdapat sanksi yang jelas bagi mereka yang menggunakan dana pendidikan. Yang kelima, efektivitas. Yang pertama, pencapaian tujuan. Dana yang digunakan harus mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu teknik-teknik manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan anggaran. Penyusunan anggaran yaitu membuat rencana keuangan yang rinci untuk prioritas tertentu. Yang kedua, analisis kebutuhan. Menentukan kebutuhan dana untuk setiap kegiatan pendidikan. Contoh untuk gaji guru, biaya operasional, dan pengembangan. Yang selanjutnya, proyeksi pendapatan. Memperkirakan sumber-sumber pendapatan atau APBN, Pembagos, SPP, sumbangan, dan lain-lain. Yang kedua, pengelolaan kas. Pembagiannya satu, pembukuan, yaitu mencatat semua transaksi keuangan secara sistematis dan akurat. Yang selanjutnya, pemisahan kas. Memisahkan kas untuk berbagi keperluan seperti kas umum, kas kecil, dan kas bank. Selanjutnya, rekonsiliasi, yaitu membandingkan catatan kas dengan laporan bank secara berkala. Yang ketiga, pengendalian biaya, yaitu analisis biaya. Menganalisis setiap pos biaya untuk mencari potensi penghematan. Sistem akuntansi. Yang pertama, pemilihan sistem, yaitu memilih sistem akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidikan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan software akuntansi untuk mempermudah pengelolaan data keuangan. Nah, itulah hasil penjelasan dari kami kelompok 6, yaitu tentang pembiayaan pendidikan. Hanya itu dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.